Bismillahirrahmanirrahim. Biliyati liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنه. Ya bani Adam, hai anak Adam, khalaqatu ngadamal kaula as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardh jeung bumi walam aiya jeung teu payah kaula bi khalqihi kana midamal samawati wal ardh aya iyani. Nah, payah jika kaula nam roti pun roti wahidun nuhiji asuku anu ngagiringkeun kaula hukana itu roti ilaika ka anjeun fi kulli hinin dina saban-saban waktu. Ya bani Adam, hai anak Adam, kamala uqalibu seperti ente nyuprih kaula kaka anjeun bi'amalin kana padamelan atawa midamal godan isukan fala uqalibu maka pala uqalib maka ulah nyuprih anjeun ka kaula birizqin kana rizki. Birizki godin saya alipan birizki godin karena rizki isukan. Berarti tadi bi'amali godin atau bi'amalin amal godin anu isukan. Birizkin karena rizki godin anu isukan. Namun ayat alif godan. Ya bani Adam, hai anak Adam, li eta tetep pikeun kaula alaika wajib ka anjeun fariidatun ari fardu laka eta tetep pikeun kaula alayya laka eta tetep pikeun anjeun alayya misti ka kaula rizqun ari rizki. Fa'in kholak tak maka lamun nyulayaan anjeun nika kaula fi fariidati dina fardu kaula dina farduna kaula lam ukhalif maka teu nyulayaan kaula ka anjeun fi rizqika dina rizqi anjeun. Alama kana perkara kana nubukti itu mah mingka eta tetep di anjeun. Ya bani Adam, hai anak Adam, in robita lamun ridho anjeun bima kana perkara osam tu geus ngabagi kaula hukana itu mah laka pikeun anjeun arah tu maka bakal nyenangkeun kaula kolbaka kana hati anjeun wa badanaka jeung badan anjeun
Wa illam tarda jeung lamun teu ridho anjeun bima kana perkara qasamtu nu geus ngabagi kaula kana itu mah laka pikeun anjeun sallallahu maka ngawasakeun kaula alaika ka anjeun ad-dunya kana dunya hatta tarbuqa sehingga yen sare kerek anjeun karat dil wahsi seperti sare kerekna satu luwun tina biras Bilbariyati di daratan aitegesna bisohroi di samparan wa izzati demi kamuliaan kaula wa jalali jeung keagungan kaula layanalu teu ngarawat teu meunang ka anjeun teu ngamenangkeun ka anjeun minha dina itu dunia naon illa ma angin perkara qasam tu nugas ngabagi kaula kana itu mah laka bikin anjeun wa anta bari ari anjeun indi disandingkeun kaula atau mungguh kaula eta mazmumun anu dicacat terus kupingkeun dengarkan. Jadikan ini sebuah keyakinan kepada Allah harus kokoh teguh, jangan sampai keyakinan bergeser kepada kegelisahan. Masih di dalam kitab Taurat yang mana Wahab bin Munabbah melihat, membaca dan memahami akan maksud daripada yang tersurat, memahami dari yang tersirat, dari yang tersurat di dalam kitab Taurat. Ya bena Adam, hai manusia, wahai santri, wahai orang Karajan, wahai santri mukim, wahai manusia penduduk Indonesia, wahai manusia penduduk alam dunia. Khalaqtu, aku telah menciptakan as-samawati wal ardh, akan langit, 7 lapis langit, wal ardh dan bumi. Walam a'ya bi khalqihina, dan aku tidak capek, tidak susah, tidak sulit, tidak payah untuk menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah tidak susah, tidak sulit untuk menciptakan langit dan bumi. Yang mana jarak antara langit pertama dengan langit kedua dengan jarak yang begitu jauh, bukan setahun 2 tahun, bahkan bisa puluhan ratusan tahun jarak antara langit pertama dan yang kedua. Berarti begitu luasnya langit, Allah jadikan dengan mudah, tidak sulit, tidak sukar, tidak susah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yani, apakah susah, sulit untukku? Apakah susah satu roti saja untukku? Aku kirim, aku giring itu roti kepadamu bikulli hinin, setiap waktu. Kasarlah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi tidak apalagi memberikan satu roti buat kita tiap waktu. Ya.
Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi tidak susah, apalagi ngirim 1 roti buat kita tiap. Berarti mudah buat Allah, walaupun tidak seperti itu buat Allah. Cuman menurut pemahaman manusia yang sulit saja mudah buat Allah, apalagi yang mudah. Tapi buat Allah mah sama aja, bikin langit dan ngasih roti. Artinya mudah buat Allah. Maka kita jangan takut kelaparan, jangan takut tidak kebagian rezeki, karena sudah disampaikan Allah sudah menentukan rezeki. Selama kita hidup sudah Allah tentukan rezeki, sudah Allah jamin rezeki. Jadi rezeki untuk besok udah Allah tentukan. Jangankan besok, yang sekarang pun sudah Allah. Yang sekarang sudah Allah tentukan, yang besok pun sarwa sudah ditentukan sama Allah. Walaupun nganggur, tadi makan enggak? Makan enggak? Gereja, tadi minum enggak? Minum. Tadi menghirup udara enggak? Minum. Tadi mata masih bisa ningali, sekarang bisa. Terus apa yang membuat jadi gelisah? Kalau udah gede masih minta. Ya bukan keinginan kita, dan itu memang rezeki kita melalui orang tua. Tapi bukan berarti kita jadi enak, keasikan, bukan. Artinya di sini rezeki kita itu sudah Allah tentukan. Lalu apa yang membuat kita gelisah? Coba dipikir-pikir. Ya malu udah gede masih nadang. Masih nadang. Jangan malu. Tetap kita berusaha, berupaya. Ya. Jadi tidak sulit buat Allah untuk ngirim roti. Tidak sulit buat Allah untuk ngirim uang melalui sahawe. Tidak sulit buat Allah ngirim makanan, ngirim minuman, ngirim napas. Tidak sulit. Ya. Asubu ilaika fi kulli ya bani Adam, wahai manusia, kama la uqalibuka, sebagaimana aku tidak menuntut kepadamu bi'amalin wadid, bi'amalin wadid, dengan pekerjaan besok pala tuqalib, maka janganlah kamu menuntut kepadaku birizki wadid. Hidup sekarang kenapa harus berpikir besok? Allah tidak menuntut besok, yang Allah tuntut sekarang. Kenapa kita jadi mikir besok? Padahal belum tentu besok hidup, belum tentu besok masih melihat mata. Jangankan besok, nanti malam pun kita nggak tahu apakah masih hidup atau sudah lewat. Kenapa harus gelisah dengan besok? Benar? Ya. Mikir merenung melamun, kira-kira besok siapa ya jodohku. Ngapain bikin besok? Pada umumnya manusia itu hidup di zaman yang akan datang, bukan yang sekarang. Kok begitu? Iya, habis terpikirnya besok, kumaha, besok kumaha. Maka nikmati yang sekarang, nikmati apa yang Anda lakukan waktu yang saat ini. Bagaimana caranya hari ini, waktu ini jadi waktu yang bermanfaat. Jadi kalau sekarang lagi ngaji, fokus pada ngaji, jangan mikir besok. Ya, jadi bagaimana saat ini
Jadi waktu yang luar biasa, waktu yang bermanfaat. Makanya ada syiiran masalah waktu. Nu tadi rikat ini, nu isukan masih suung, nu hadir nu ayeuna, yang tadi telah berlalu. Nah, barusan semenit yang barusan sudah lewat. Tek dah udah lewat. Detik tek tek tek. Jadi per detik udah lewat. Tek. Barusan lewat. Barusan cikene lewat. Biar lewat. Jadi yang barusan jangankan yang 1 jam 2 jam yang tadi, yang 2 detik pun sudah tidak bisa kembali lagi. La yaudu, tidak bisa balik. Yang akan datang masih suram. Jangankan besok jam 9 nanti masih gelap, masih suram. Maka yang hadir yang sekarang. Maka berpikir yang sekarang. Jadi bagaimana nanti, jangan nanti bagaimana. Ya. Jangan berpikir nanti kalau udah di rumah jadi kiai mualnya, jangan. Sekarang pikirin yang sekarang sing serius ngaji, sing serius ngapalkeun gitu. Ulah mikiran isukan engke ulah. Gitu. Nanti teh apa? Ulah mikiran, ulah mikir yang isukan naon. Urang boga duit ayeuna 20.000 isukan kumaha, jangan mikir besok bagaimana, sekarang punya 20 ya. Karena bisa jadi besok kita wassalam. Kalau kita hidup bisa jadi besok kita punya uang lebih. Coba kalau dipikir-pikir kendaraan dihitung-hitung habis 120 juta lebih, dari mana duitnya? Padahal kalau ngitung sekarang, wah disitulah adanya Allah. Caranya Allah. Kalau kita berpikir ke dalam diri kita, yakin akan menemukan adanya Allah. Contoh manusia waktu di alam rahim, waktu kita dalam kandungan ibu, itu oksigen dari mana? Coba kita sekarang di dalam kamar, jendela ditutup, pantok ditutup, semua ditutup. Kumaha? Ngelekep hareudang, pengap, wassalam, paeh. Tapi kenapa bayi di dalam kandungan bisa hidup? Kalau bukan Allah gak bakalan bisa. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan 9 bulan, malah ada yang setahun bisa hidup. Bahkan lebih jauhnya lagi, dari air mani, air yang hina, kemudian bisa ada tulang, ada kulit, ada mata, ada telinga, ada hidung. Masa setetes mani bisa jadi begitu? Kalau bukan, berarti menunjukkan maha kuasanya. Kalau Allah bisa menghidupkan kita di alam rahim, masa iya Allah membiarkan kita waktu hidup di dunia? Ya kan pengen kayak orang-orang, masing-masing udah ada jalurnya, masing-masing udah memiliki bagian. Kenapa harus memikirkan orang lain? Pikirin aja diri sendiri. Kalau kita selalu memikirkan seperti orang lain, berarti kita tidak mensyukuri yang saat ini Allah berikan kepada kita. Berarti seolah-olah kita berharap rezeki, nikmat yang datang kepada kita segera hilang. Berharap rezeki nikmat yang datang kepada kita saat ini, berharap semoga lekas hilang. Kayak seperti itu. Jadi kalau sekarang makan tempe, jangan melirik orang yang makan dengan daging.
Nikmati makan dengan tempe. Memang itu sudah bagian yang Allah gariskan buat kita dengan tempe. Bukan berarti Allah nggak sayang kepada kita, bukan berarti Allah ternyata orang, tapi menunjukkan beraneka ragam bentuk kehidupan supaya hidup ramai di dunia. Ya, jangankan dari makanan, dari wajah aja kalau bareng, kalau seruak kabeh. Mana ilhamnya? Kabeh seruak. Pas lihat perempuan seruak kabeh, istri orang nu mananya? Kalau seruak kabeh terame dunia. Nggak gitu awe. Jadi beraneka macam supaya ramai dunia. Dan itu menunjukkan maha kuasanya Allah. Walaupun kembar tetap ada bedanya. Kadang-kadang dari suara beda. Kadang-kadang dari bentuk nuhiji kuru bagaikan angka 1 seperti tiang listrik. Yang satu lagi seperti naulita bola. Jadi lamun direndengkan seperti angka 10. Jadi ini bab hati, bab yakin. Yakin Allah tidak akan membiarkan kita tanpa rezeki. Yakin Allah itu maha kuasa. Jangankan ngasih rezeki, nganterin roti, Allah aja bikin 7 lapis langit bumi, nggak susah. Pengen kaya nggak susah buat Allah bikin kaya. Cuman permasalahannya sanggup bisa ente mawanya. Dan kita hidup itu melalui proses supaya kuat. Dari susah, kemudian menengah, kemudian sukses. Nggak ujuk-ujuk langsung sukses. Proses segala sesuatu dengan, walaupun itu sudah Allah tentukan. Kenapa harus melalui proses? Supaya suatu saat jikalau Allah mengembalikan kita seperti awal, kita itu udah kuat. Santri hidup beralaskan sejadah, kadang-kadang keramik, pakai bantal sejadah dilipat-lipat, makan 1 piring berlima, di luar seping sorangan gitu. Mandi harus ngantri walaupun pintu jebol. Kemudian gatal-gatal, makan ala kadarnya. Kenapa santri dilatih hidup susah? Bukan berarti santri itu harus jadi orang susah, tapi belajar sabar, belajar jadi orang susah. Di mana kita sukses, kemudian Allah mengembalikan susah lagi, udah nggak kaget, karena kita pernah mengalami belajar susah. Coba kalau orang dikasih senang, tidur di spring bed, makan serba ada, naik turun dari kendaraan, naik kendaraan, selama hidup belum pernah nginjek tanah sebab pakai sendal, ya, senang hidupnya. Allah membalikkan hidupnya menjadi susah karena tidak ada didikan, tidak ada latihan. Jadi orang susah, stres. Kita dilatih susah supaya kuat mental, tahan banting, belajar qanaat, belajar ridho, belajar sabar. Banyak manfaat dari santri. Santri tidur di karpet, wah tibra, sampai kebakaran gahudan, di WC bisa sare, pakai obat nyamuk, kemudian ketidian pipi, nebi ke pipi berjeplak, obat nyamuk tiba.
Suatu saat dibawa jalan-jalan healing ke hotel. Tidur jam 10 malam, bangun jam 5 sore. Ya. Jadi kenapa kau berpikir untuk besok, sedangkan Allah tidak menuntut kamu untuk besok? Kita mikir. Ayo mikir. Lalu buat apa untuk cita-cita? Cita-cita itu buat motivasi biar semangat. Harus begini, boleh untuk semangat dalam ikhtiar. Tapi harus dibedakan mana bab hati, mana bab ikhtiar. Mana bab batin, mana bab zahir. Ini cerita tentang bab batin, bab hati, bab yakin kepada Allah. Ya, jadi kamala utalibuka bi'amal gharim. Jadi Allah tidak menuntut kepada kita untuk esok. Maka janganlah kau menuntut kepada aku akan rezeki yang besok. Seperti tadi, sekarang punya 20.000, kumaha jadi suka. Bisa jadi besok Allah ngasih rezeki lebih. Contoh santri, datang wali santri masih lama, beberapa hari sampai minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari lagi, duit tinggal 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, alhamdulillah. Malam tahlil pertama, wah malah salah. Tuh. Ini contoh. Besok lagi, besoknya innalillahi alhamdulillah. Nyambung hidup. Besoknya lagi ada orang datang mau halal bihalal, undang santri. Sampai sekarang undangannya nggak datang lagi. Itu mau akan tukar rezeki, mau akan tukar. Ya bala Adam alaika fariidatun laka alayya rizqun. Wahai manusia, buatku untukku wajib kepadamu fariidatun, fardu. Laka alayya rizqun. Kau dituntut untuk menunaikan fardu, dan aku akan berikan rizki. Jadi kewajiban orang adalah menjalankan perintah Allah. Kewajiban Allah menjamin rizki. Ya, jadi jangan tertukar. Kewajiban orang menjalankan fardu, urusan Allah ngebagi, jangan tertukar. Giliran orang semangat mencari rizki, giliran fardu perintah Allah dilalaikan. Nah, jangan tertukar. Jadi tunaikan perintah Allah. Urusan rizki mah itu nggak urusan Allah. Jadi jangan ikut campur urusan Allah. Maka lakukan, perhatikan, dahulukan kewajiban kita sebagai manusia. Nggak segitu. Ya, kan benar gitu. Nyari jak. Nggak 10 lamaran gak enu manggil acan ya. Ke polisi nggak. Surat 20.000 kali 10, 200.000. Belum ongkos, belum es, belum makan, belum merokok. Dihitung-hitung satu lamaran berarti seberapa? Ya, habis seberapa ya? 100 saya 100. Hah? 50?
50 kali 100 500 ribu. Waduh, mikir gak dapat. Aduh, 500 ribu melayang. Sampai kewajiban kita ditinggalkan. Oh lewat, asal lewat, maghrib lewat, mikirin kapan dipanggil. Dibalik ya. Sekali dipanggil langsung Allah memanggil melalui malaikat Israil. Wah, rugi, kerjaan nggak dapat, sholat ditinggal, gampang, kos apang, pikiran kapan bapak datang, kapan datang, ngaji terfokus, ngaji sing fokus ke urusan bapak mah, kayak ibu Allah digerakkan. Sok, lamun dipikir-pikir pak, akan naon atuh, naon atuh. Tapi sampai sekarang alhamdulillah timbangan naik, timbangan, jinak naik, timbangan anak 70 kilo. Tuh, ya, kan ngaji, nggak usah ngaji. Gitu lah. Ya bana Adamah li alaika faridatun, wajib menunaikan fardu, laka alayya, untukmu, kewajibanku, rizkun, rizki. Fa'in khalaqtani fi faridati la ukhalifka. Kalau seandainya engkau melalaikan perintahku, kau tinggalkan keparduanku, kau tinggalkan sholat, kau tinggalkan puasa, kau tinggalkan ibadah, tetaplah mukhalif, aku tidak akan sulaya akan janjiku kepadamu. Tetap Allah kasih rizki. Yang tidak sholat Allah kasih rizki, yang sholat pun Allah kasih rizki. Jadi tidak terpengaruh ibadah seseorang bagi Allah. Coba kalau Allahnya seperti orang, di saat batur bager ada orang baik kepada kita, kita pun berbuat baik. Sebaliknya di saat ada orang jahat, orang dolim, orang pelit kepada kita, kita akan dendam, tidak akan memberi, kita tidak akan memberi. Kalau Allahnya seperti itu, wah, berapa banyak orang yang gak ibadah kelaparan pahit. Ternyata Allah tidak seperti itu, karena Allah bersifat Rahman, Maha Pengasih, tanpa pilih kasih. Siapapun akan Allah kasih rizki. Jadi kenapa harus bingung ya guys ya? Guys, aduh kumah, jangan kumah. Nikmati apa yang ada, nikmati yang saat ini, nikmati yang kita jalani, syukuri. Kata guru Akang, keinginan kita itu banyak, sehingga keinginan kita kalau dijajarkan itu di baris, maka panjang sampai puluhan kilo. Tapi keinginan Allah hanya dua, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Maka keinginan kita yang begitu panjang akan Allah penuhi, alias takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sakitu kuncinya. Kalau pengen kerja diterima, kalau pengen punya duit, gak usah banyak-banyak, sehari 2 juta. Bukan lagi ngaji, bukan. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan, udah segitu. Ya. Wah, kalau ngomong gitu makan, siap, pereja isukan mau ngelar. Pokoknya reja ngaji,
sholat, silaturahmi, rawatib, tahajud, duha. Menang sebulan tetap nggak punya duit. Ya Allah, dia mau ngangkat derajat mah dicoba dulu. Mainnya sekolah naik kelas tanpa ujian. Amin, amin. Itu Mim. Kan pola pikir diganti Mim, guys, ganti, berubah. Jadi jangan semangat ngelamar, semangat ibadah, guys. Gitu. Da orang tengah lamar, alhamdulillah masih makan. Ada gak yang hari ini gak makan? Coba santri, bayangkan santri. Contoh sederhana santri, naon pegawaian santri? Ngaji, molor, ngodol. Tambah ini dari main bola, makan sebelah kali santri. Tuh, 4 kali. Beja sebelah kali makan. Santri mau 4 kali. Belum berkat. Belum lagi Jun, gak keluar. Keluar. Itu belum tuh, itu tiap kadang seminggu berapa kali tuh. Adrai, wah Masya Allah. Padahal santri mah harusnya paling sengsara, paling susah. Nggak kerja, nggak ngapain juga santri sambil mesantri ngelamar kerjaan kemana ke PT Angin Ribut. Alhamdulillah makan lebih dari 4 itu tempat nuka hitung, belum yang 1 piring berlima, belum lagi adrahi. Wah Masya Allah. Mantap. Waktu masuk pesantren ditimbang berapa kilo? 40 kilo. Dapat 5 bulan naik 100 kilo. Sekintal. Bisa gitu. Pokoknya mah sangu sawe sikat we. Jadi jangan gelisah, jangan bingung, jangan galau dengan yang akan datang, karena Allah tidak menuntut kita untuk yang esok. Ya, gitu. Matak santri mah Masya Allah, kalau ngapal ke kumai sukan we. Berarti santri mah geus ngamalkeun babi ya. Geus ngamalkeun. Ya. Geus ngamalkeun orang yang teh Akang mah baru tahu, santri mah udah tahu, hebat laduni santri mah. Duka laduni, duka kebluk. Lampu khalid kafi rizkika ala makana minka. Allah tidak akan sulaya, Allah tidak akan ingkar untuk memberikan rizki. Ya bani Adam in rodita bima qasamtu laka arahtu qalbaka, dimana kita ridho dengan apa yang ada, karena yakin yang ada ini sudah Allah gariskan, sudah Allah tentukan. Laka, untuk kita arahtu qalbaka, maka Allah akan menenteramkan, menenangkan, menyamankan, membahagiakan hati kita. Insyaallah. Kenapa kita gelisah, kenapa kita galau, kenapa kita bingung? Karena kita melirik melihat ya orang lain. Itu di saat kita menjadi pengacara, pengangguran banyak acara gitu. Kenapa tuh gelisah? Oh si anu geus digawe urang cantai. Waduh, orang lain mah udah punya motor, sampai sekarang saya mah ngumpul jalan wae alias lempang. Padahal harus bersyukur. Kalau kita punya kendaraan, jangan melihat yang ke atas. Sampai sekarang kita masih punya mobil Honda tahun jebot. Jangan melihat orang lain Pajero, orang lain Alphard, lihat yang ke bawah. Alhamdulillah, butut-butut juga masih bisa jalan. Tuh lihat tetangga naik roda 2,
motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, butut-butut yang penting AC-nya dingin, gak kepanasan, gak kehujanan, alhamdulillah. Yang punya motor Honda 70, alhamdulillah. Dimana ada perlu ya cepat, lihat tetangga tuh dari dulu sampai sekarang sepeda. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah, walaupun sepeda tetap olahraga, bisa nojer, menggayuh pedal. Tuh lihat tetangga dari dulu sampai sekarang ngukur jalan, lempang. Kata yang gak punya sepeda, jalan kaki terus, alhamdulillah. Dikasih kaki bisa jalan, kalau hitung-hitung olahraga. Tetangga gak bisa kemana-mana, setrum. Kata yang setrum, alhamdulillah dikasih setrum, masih hidup bisa ibadah. Tuh tetangga kemarin pamit, terbalik-balik deh. Alias pae. Kata yang mati, alhamdulillah, gua mati. Coba kalau hidup langsak. Jadi syukuri apa yang ada, jangan melihat orang lain. Kenapa hati kita gelisah? Karena sering melihat orang lain yang berbeda itulah. Makanya ridho dengan apa yang Allah berikan. Di mana kita ridho, kita ngalap cukup kuno ayat alias qanaat, maka ar-rahtu, Allah akan menyenangkan qalbaka, hati kita. Wa badanaka, alhamdulillah badan sehat. Sebab kalau kita melihat orang lain nanti jadi pikiran, sedangkan pikiran itu adalah awal atau sumber penyakit lahir batin. Kenapa orang hasud? Karena pikiran. Kenapa orang semangat mencari rezeki sampai melalaikan perintah Allah? Gara-gara pikiran. Akhirnya pikiran berat akan menghantam lambung, penyakit mah. Karena orang yang penyakit mah kadangkala suka tidak teratur pola makan. Kalau lambungnya kuat, dia akan menghantam kaliper. Jadilah penyakit liver. Kalau livernya kuat, akan menghantam ke jantung. Kalau jantungnya kuat, dia punya penyakit asma, menghantam ke asma. Coba kalau jantungan, kali itu jantungan. Oh, masya Allah, tetangga kita habis beli kulkas. Tetangga beli kulkas, kita kepanasan. Kaget. Ya. Alhamdulillah, tetangga beli kompor gas. Wah, meleduk. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kenapa ini? Saya nggak tahu ini. Kok kenapa bisa begini? Wah, dicek. Wah, bapak ini jantung. Emang kenapa? Saya itu yang nggak tahu. Cuman kalau saya perhatiin nggak boleh dengan tetangga. Kenapa emangnya? Tetangga beli kulkas, saya meriang. Tetangga beli kompor gas, saya panas. Tetangga beli mobil, waduh, saya masuk ke sini aja lah. Gara-gara pikiran. Coba kalau pikiran fokus ke diri kita dengan apa yang Allah berikan, tenang. Alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa minum, alhamdulillah masih bisa ngobrol, alhamdulillah masih bisa ngaji. Nggak sakit tuh. Ridho dengan apa yang Allah berikan. Wa illam tardo, dan jikalau kamu tidak ridho bima, dengan apa qasamtuhulaka yang aku bagikan, aku tentukan, aku berikan kepadamu, sallatu alaika ad-dunya, maka aku akan menguasakan dirimu akan dunia. Artinya naon? Kalau nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, hati kita akan terfokus kepada dunia. Wah, gitu, benar kan? Jadi kalau nggak menerima dengan yang ada, nggak mensyukuri dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita akan terkuras dengan pikiran dan hati dengan urusan dunia. Pokoknya aing kudu digawe, kali itu aing kudu boga motor, kali itu aing kudu kawin, kali itu aing kudu boga imah, nggak sekalinya.
imah can boga motor can aya kaboro masuk rumah sakit ya tuh ayo ya kalau masuk rumah sakit di opname banyak selang asup waduh so coba lamun ditelaah urangnya anu geus lulus nulengan pagawean naon coba hate pikir urang pagawean ya tapi enggak kapan dipanggil kalau dipanggil terus lulus cepain baik deh kurang naon ya dipanggil doang ku personalia di interview mah geus nunggu panggilan teh manggil karena dipanggil ku calon mertua ngajak kawin 2 tahun hatta tarquda biha ka rabdil wahsi sehingga kita akan tidur kerek tibra di dunia seperti tidurnya binatang yang giras busit artinya tidur nagen tertibra seperti tidur binatang luar gedeng cicing gedeng hudang tidur bangun besok dipanggil enggak ya sare deui 5 menit bangun lagi gitu. Nah sebabna hati dan pikiran fokus karena dunia. Cek mangrian umur gua udah 28 terus bagaimana kalau masangkeun wae ngaji wae dan kemudian juga pengen kayak orang-orang terus bagaimana masa depan jika nggak senyawa umur orang 100 tahun ya jika orang nggak apal umur orang 100 tahun buru orang terlihat jika orang apal lamun orang kieu wae bakal belangsak siapa yang tahu rahasia Allah siapa yang tahu masa yang akan datang akan kebayang bakal kieu padahal lamun ngukur syariat mau bisa kieu ngukur syariat nggak bisa seperti sekarang gitu. Dan Allah sengaja nggak harus lulusan S3, S2. Wah kalau misalnya profesor, doktor kemudian maju ya wajar lah profesor. Nanti akan membanggakan diri, kemampuan diri sehingga melupakan Allah. Padahal semua itu karena Allah. Jadi tidurnya pun tidak akan nyenyak seperti tidurnya binatang hutan. Itu. Mana ada? Salatu alaika ad-dunya hatta tarqudha bi karadil wahsi bil bariyah ay fi sahra'i wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtu. Demi kemuliaanku dan keagunganku kata Allah tidak akan menang dirimu, tidak akan dapat kepadamu, tidak akan datang sesuatu kepadamu melainkan apa yang telah aku tetapkan. Jadi setarik-tarik nak orang sekuat-kuatnya ikhtiar orang tidak akan mendobrak ketentuan Allah. Sehebat apapun upaya kita tidak akan bisa menentukan hasil karena hasil sudah Allah tetapkan. Walaupun kita semangat rezeki kita 100.000 tidak akan bertambah jadi 500.000. Sebaliknya rezeki kita 100.000 walaupun kita kendor, walaupun ikhtiar biasa-biasa tidak akan berkurang, tetap 100. Yang semangat 100, yang kendor 100. Ini bab yakin, lain bab tohid ya dan bab yakin. Ya dan bab ya. Kalau seandainya dengan usaha kita, upaya kita kemudian 200.000, memang Allah sudah memberikan 200. Ya.
memang sudah Allah gariskan 200 wa anta indi madmum, dan Allah akan nyacat. Jadi orang bakal dicacat ku Allah ya, jikalau orang meninggalkan apa yang Allah perintahkan, mendapatkan kesuksesan tetapi dengan melalaikan perintah Allah, maka kesuksesan itu akan jadi panyumpun istidraj buat orang. Qauluhu yang fatta wallahu a'lam. Bismillah.